Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu sa'atun falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Amma ba'du. Kepala Kantor Bea Cukai Cilacap Bapak Wisnu yang semoga semakin sehat yang sangat saya hormati, segenap pejabat struktural di kantor Bea Cukai Cilacap yang juga saya hormati, bersyukur atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan untuk menambah amal sholih, melaksanakan kajian rutin di lingkungan kantor Bea Cukai Cilacap yang mudah-mudahan akan semakin menjadikan diri kita selalu teringat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan untuk bekal kehidupan dunia dan akhirat kelak. Shalawat salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam suasana Covid yang belum sepenuhnya hengkang, belum sepenuhnya pergi dari bumi yang kita cintai ini, sehingga untuk kajian di kantor Bea Cukai masih menggunakan virtual, menggunakan meeting Zoom. Kesempatan kajian pada hari ini sengaja memang saya akan menyampaikan tentang masalah kurban. Sebab apa? Ada kalanya ketika diingatkan jauh-jauh hari, maka bagi yang tersentuh hatinya akan mempersiapkan diri bisa mengikuti korban di musim pandemi tahun ini. Sebab kalau tidak diingatkan dari sekarang, dan seandainya mungkin dari jauh-jauh hari saya mungkin punya rezeki sehingga saya bisa berkorban. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya membawa satu kitab yang akan saya jadikan rujukan tentang pentingnya kita berkurban. Di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 276, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dari hadis riwayat Anas, dari Ali, Rasulullah bersabda seperti ini, an Anasin wa an aliyin radhiyallahu anhuma annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini, idza khusyiral mu'minuna min kuburihim, idza khusyira, ketika dikumpulkan al-mu'minuna, orang-orang mukmin itu, min kuburihim, dari kuburnya, ketika di yaumil kiamah kelak orang-orang yang beriman dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata seperti ini, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, la tamshu ibadi rajilin, yang artinya wahai malaikat-malaikatku,
janganlah kau biarkan hamba-hambaku berjalan kaki. Janganlah kau biarkan hamba-hambaku bangkit dari kubur, dikumpulkan, bangkit dari kubur menuju ke padang mahsyar, mereka dalam keadaan berjalan kaki. Bal arkabuhum, kata Allah Subhanahu wa taala, tetapi naikkanlah mereka dengan apa? Dengan kendaraan yang mereka miliki. Arkabuhum ala najaibihim, naikkan mereka dengan kendaraannya. Fa innahum i'tadur rukuba fid dunya, sebab mereka hamba-hambaku yang beriman itu sudah terbiasa melakukan perjalanannya dengan menaiki kendaraan. Fa innahum i'tadur rukuba fid dunya, sebab mereka ketika di dunia sudah terbiasa menaiki kendaraan. Kana fil ibtida, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada malaikat, manusia kita sekalian itu kana fil ibtida, pada permulaan kita itu sulbu abihim markabuhum. Ketika kita belum ada, apa yang menjadi kendaraan kita? Ternyata kendaraan kita, saudara-saudara kalian, adalah sulbu abihim, tulang rusuk ayah-ayah kita. Yang laki-laki, yang perempuan, sebelum kita lahir ke dunia itu, sebelum masuk ke dalam rahim ibu, kita lebih dahulu tersimpan secara rapi di mana? Di tulang rusuk ayah-ayah kita. Summa badana ummihim markabahum, baru kemudian dari tulang rusuk laki-laki, artinya yang mempunyai benih, yang mempunyai benih, sing duwe wiji, yang mempunyai benih itu adalah laki-laki. Sementara yang mempunyai tempat untuk kita bisa lahir, butuh tempat siapa? Ibu kita. Yang mempunyai biji adalah ayah kita, yang menjadi media tanamnya adalah ibu kita. Fahina waladatuhu ummuhum fahijru ummihim, ketika kemudian kita sudah terlahir dari ibu kita, maka apa kendaraan kita? Kendaraan kita adalah pangkuan dari ibu-ibu kita. Illa ayyutim marrobo, sampai kemudian selesailah kita, sempurna kita dalam menyusui, kurang lebih sekitar 2 tahun. Summa unuqu abihim, dari pangkuan ibu kita sampai genap 2 tahun. Kemudian kita berpindah kemana? Di mana? Di pundak kanan kiri bapak ibu bapak kita. Dalam bahasa Jawa yang kita kenal dengan istilah diingkling, dipunggi. Ini kalau orang Jawa pasti paham. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, summal farasu wal bighal, dari kedua pundak bapak kita, bertambahnya usia kita, kemudian kita mengenal kendaraan. Kalau di zaman modern sekarang kita mengenal ada sepeda roda 3 atau troli itu, rolling apa-apa namanya, rolling apa-apa namanya itu. Kemudian kita mengenal anak-anak kita bertambah umur meminta sepeda motor dan lain sebagainya semua. Bahkan di zaman sekarang kita kadang-kadang sampai zaman siki ya, sing ora numpak kowe mau nek ora sing ora numpak kendaraan, kowe nang kamar mandi. Kita keluar sedikit kendaraan, kita keluar sedikit menggunakan kendaraan. Bahkan di tempat-tempat perbelanjaan, di mal-mal, supermarket itu juga bukan kita yang berjalan, tapi tangganya yang berjalan. Wa hina matu
fa wa a'naku ikhwanihim. Ketika kita sudah mati, apa kendaraan kita? Kendaraan kita adalah bahu dari saudara-saudara kita yang masih hidup. Tidak langsung serta-merta, atau minimal kita dibopong masuk ke ambulan, dari ambulan pasti nanti akan dibopong lagi masuk ke dalam kuburan. Wa hina qamu min kuburihim, ketika mereka bangkit, ketika mereka dibangunkan berdiri dari tempat dari kuburannya, la tamshuhum rajilin, maka janganlah biarkan hamba-hambaku wahai malaikat mereka berjalan kaki. Nah, saudara sekalian, apa kemudian yang dimaksud dengan janganlah kau biarkan hamba-hambaku ketika bangkit dari kubur itu berjalan kaki, tetapi naikkanlah mereka terhadap kendaraannya. Ternyata wahiyya al-udhiyah. Jadi yang dimaksud dengan kendaraan kita ketika kita dibangkitkan dari alam kubur kelak adalah hewan kurban kita. Hewan kurban kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara sekalian, kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Kurang lebih 1 bulan ke depan kita akan memasuki tanggal 10 Dzulhijjah. Walaupun suasana haji masih belum dibuka oleh pemerintah Arab Saudi, tetapi bagi kita yang di tanah air, bagi yang mempunyai kemampuan, tentu dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Dan kurban adalah kembali kepada diri kita, sebab ketika kita kelak dibangkitkan, kita membutuhkan satu kendaraan. Apa kendaraannya? Kendaraannya adalah udhiyah. Nah, ada satu ancaman bagi yang diberikan kemampuan itu tidak mau berkorban. Apa ancamannya? Mangkanat lahu sa'atun falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Terjemahnya, barang siapa yang diberikan keleluasaan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, diwehi rezeki sing jembar, diwehi rezeki sing cukup, maka kata Rasul, kalau dia tidak mau berkorban, maka falyamut, hendaklah dia mati. Pilihlah mau mati dalam keadaan Nasrani atau mati dalam keadaan Yahudi. Hadis ini secara tegas itu memberikan ancaman kepada kita, kowe wis mampu. Bagi saudara-saudara kita yang kerja di kantor bea cukai, gaji yang tentu di era zaman sekarang itu lebih dari cukup untuk dibagi. Berarti cara hitungannya mampu napa mboten? Nek pegawai sing tetap, tentu mereka sudah mampu. Dijawab nih, loh tapi kan yang utangnya pirang-pirang, potongan nari koperasi kan pirang-pirang, urung angsuran nggo mobil, urung angsuran nggo motor, dan lain sebagainya. Maka innamal a'malu binniyat, maka semuanya adalah kembali tergantung kepada niate. Wong duwe nek pancen ora niat, ya ora kepengin korban. Wong orang duwe tidak punya, tetapi mempunyai tekad yang kuat, tekad yang besar. Aku kudu korban, aku kudu korban. Maka dengan berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikan aku rizki, ya berkorban. Tapi kan yang wis tahu, gini, ada perbedaan yang mencolok antara kurban dengan akikah. Sebelum ada yang bertanya, saya katakan saya perlu memberikan penyampaian seperti ini. Kalau akikah itu kesunahannya adalah sekali seumur hidup. Adanya ketidaktahuan kadang-kadang
di tempat yang terpencil, latar belakang keluarga yang tidak mampu, ada kalanya banyak yang sudah dewasa, sudah berumah tangga, bahkan wis tua. Bene kemutan nyomen sih dikekai apa urung ya. Jadi memang terjadi khilafiyah. Bagi saya pribadi, karena akikah itu hanya sekali seumur hidup, maka selama masih hidup lakukan akikah. Laksanakan akikah. Selebihnya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kewajiban orang tua, tetapi ketika orang tua bertambahnya umur, rezekine tambah kurang, anaknya wis di sekolah diwehi rezeki sing murah Gusti Allah, ya wis matur bae, Pak. Nyong tak kekah ya Pak, kayak gitu. Yang seperti itu, maka bagian dari kita menjadi anak yang soleh. Bagian dari kita menjadi anak yang soleh. Lah kan main. Boleh apa enggak? Boleh saja. Semuanya tergantung dengan niat kita. Sebab belum tentu apa yang ibadah kita itu, walaupun dengan keyakinan, neknya mesti wis pas karo sunah Rasul, pas. Sebab diterima dan tidaknya amal itu adalah kelak ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau akikah sekali seumur hidup. Kalau kurban itu kemampuannya kapan? Selama kita masih diberikan kemampuan setiap tahun, maka setiap tahun itu pula kita dianjurkan untuk berkorban. Untuk berkurban. Maka gini, ada yang pernah menanyakan kepada saya, bagaimana sebaiknya dalam berkurban itu Pak Ustadz? Nah, sebaiknya seperti ini. Biar urut kacangnya seperti ini. Dalam satu keluarga ada ayah, ada suami, istri, dan 3 anak. Berarti 5 anggota keluarga. 5 anggota keluarga. Maka untuk tahun pertama berkorban itu atas nama suami. Atas nama suami. Tahun berikutnya baru diatasnamakan istri. Tahun berikutnya apakah boleh berkurban itu diatasnamakan anak sementara anak belum mampu? Di masyarakat yang terjadi sampai hari ini itu berlaku. Men kon ayem lah anakku ya, siji kata korbani kabeh lillahi ta'ala. Nanti kalau sudah kemudian suami, istri, 3 anaknya sudah, berarti selama 5 tahun, maka kemudian nanti tahun berikutnya nanti cukup 1 kali di atas namakan keluarga. Apakah boleh? Boleh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ancamannya yang begitu besar. Dalam hadis lain disebutkan pentingnya berkorban itu, mangkanat lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan kemampuan oleh Allah, keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kau tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana. Janganlah sekali-kali dia mendekat tempat salat. Dalam tanda kutip, kowe wis sugih, kowe wis mampu. Ora korban. Ora usah swasta gawe dadi wong kafir pengen. Maka tadi di hadis pertama, fal yamut insya'a yahudian. Kowe nek gelem ora mati Yahudi, mati Nasrani. Cara kowe wis mampu dadi wong Islam, ora gelem korban, wis ana ora usah swasta gawe. Tidak usah salat sekalian. Ini ancaman yang besar bagi kita sekalian. Kenapa? Ya, kurban itu begitu penting. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang disebutkan di dalam kitab Ihya, kitab Turatun Nasihin. Ada satu kisah seperti ini. Hukiya an Ahmad bin Ishaq. Ada satu kisah ini dari Ahmad bin Ishaq.
Kata Ahmad bin Ishaq, kana li ahun fakir. Aku mempunyai saudara yang fakir. Cara wong Jawane kene ya, nyong duwe dulur sing fakir, nyong duwe dulur sing melarat. Yang melarat berarti ya ora sugih, melarat. Wa kana ma'a faqrihi, beserta ya berbarengan dengan kefakirannya itu, yudhi kulla sanatin syatan. Walaupun dalam keadaan miskin, tetapi dia setiap tahun itu berkurban dengan 1 ekor kambing. Berkurban dengan 1 ekor kambing. Dilanjutkan, falamma tuwfiya, ketika kemudian saudaraku yang fakir itu wafat, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, shallaitu rak'ataini, aku melaksanakan 2 sholat rakaat. Faqultu, kemudian aku berdoa, Allahumma arini ahi fi naumi, Allahumma wahai Allah, arini, perlihatkanlah kepadaku, ahi, saudaraku, fi naumi, dalam keadaan tidurku. Cara wong Jawane Pak Wisnu, ya Allah Gusti, kula nyuwun dhateng panjenengan nggih temokaken kula kali dulur kula sing pun mati lah. Kula tak kepen ketemu teng ngimpine kula. Fa as'aluhu an halih. Kenapa aku kepengen ketemu wahai Allah? Aku ingin menanyakan sesuatu kepadanya. Aku ingin menanyakan sesuatu kepadanya. Fanumtu 'alal wudu. Maka tertidurlah aku masih dalam keadaan suci, masih dalam keadaan berwudu. Fara'aitu fil manami, aku melihat di dalam mimpiku itu, ka'annal qiyamata qad qamat, seakan-akan hari kiamat itu sudah datang, seakan hari kiamat itu sudah tiba. Wa husyiran nasu min kuburihim, dan seakan-akan aku melihat bahwa seluruh manusia pada waktu itu dalam impianku, dalam mimpiku, mereka ya dibangunkan dari kubur mereka. Fa'idzan ahi raqibun, dalam mimpiku tiba-tiba aku melihat saudaraku itu raqibun ala farsin. Aku melihat saudaraku sedang menaiki sebuah kendaraan berupa jaran, berupa kuda. Ashaba, jadi kuda hitam yang sangat gagah. Wa baina yadaihi najaibu, dan di kanan kirinya diapit oleh dua kuda lainnya yang mendampinginya. Jadi nang kono wis karo kowe ya, karo didampingi. Nah, fakultu ya akhi, wahai saudaraku, dalam mimpinya Ahmad bertanya, ma fa'alallahu bika, wahai saudaraku, apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepadamu? Cara bahasa Jawane, kowe dikampakna kowe nang ngaring Gusti Allah ya kowe. Faqala ghufirani, Allah mengampuni dosaku. Fakultu bima, kowe dingampuni Gusti Allah kowe? Iya alhamdulillah. Bima, dengan apa? Sebab apa engkau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala bisababi dirhamin tasaddaqtu bihi ala imra'atin. Aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan aku pernah bersedekah dengan 1 dirham terhadap seorang perempuan yang sangat tua, yang sangat miskin, ajuzin
faqiratin fi sabilillah. Aku pernah memberikan sedekah ikhlas kepada seorang perempuan yang sudah uzur, yang sudah tua, yang sangat miskin karena Allah Subhanahu wa taala. Fakuntu ma hadhihin najaib. Oh, kowe dadi di ngapura nang Gusti Allah mung gara-gara sedekah iki ya. Iya. Lah, kowe numpak aja, kowe kan kepriwe kowe? Dia menjawab, qala dhahaya fid dunya. Yang aku kendarai ini adalah hewan kurban pertama kali yang aku laksanakan di dunia. Jadi dhahaya fid dunya adalah adalah kurbanku ketika di dunia. Wallati al-kabah, dan yang aku kendarai adalah awalu udhiyati, adalah hewan pertama dari kurbanku. Faqultu ila aina qasatta, akan kemana engkau wahai saudaraku? Qala ilal jannah, aku akan menuju ke dalam surga. Fahoba an basori, dan tiba-tiba lenyaplah, hilanglah dari pandanganku saudaraku itu. Saudara-saudara kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ya, riwayat ini, cerita ini tentu penting untuk kita telaah secara mendalam, bahwa bagi kita yang diberikan kemampuan itu, ya, dari kemampuan itu tentu akan lebih baik untuk memberikan kurban, untuk menyembelih, untuk ikut berpartisipasi berkurban dimanapun. Di lingkungan kita banyak orang-orang yang tidak mampu. Kalau semuanya kemudian merasa tidak mampu, sebab ada kalanya bahwa hewan kurban itu nanti adalah menjadi apa? Menjadi makanan bagi saudara-saudara kita yang miskin. Maka di berbagai kantor, ya, di instansi, kemudian tempat-tempat ibadah yang ada di kanan kiri kita, di masjid, di mushola, banyak panitia-panitia kurban yang tentu menunggu kita sekalian yang diberikan kemampuan untuk ikut berpartisipasi kurban. Sebab apa? Sebab kurban itu nanti akan menjadi kendaraan kita. Untuk apa? Untuk meniti siratal mustaqim. Nah, ada kesamaan antara hewan yang untuk berkorban dan hewan yang untuk akikah. Sama-sama, jadi untuk akikah, jadi hewan yang sudah memenuhi syarat untuk berkorban. Jadi beda kalau kita beli sate di luar, ya, sate itu kadang-kadang kita kenal ada istilah sate balimbul, sate bawah, jadi 5 bulan. Itu kalau yang disembelih adalah kambing muda, itu berarti kambing yang belum memenuhi syarat untuk berkurban maupun untuk berakekah. Tetapi kalau mau akekah, mau kurban, dipastikan cara wong Jawa niku ya wis poel apa urung. Dene kurung poel ya aja nggo korban. Kalau sekedar sate, kenapa diambil yang dus cempe ya men kon amoh, dagingnya men on amoh ora alot. Tapi sing alot ke mau adalah mereka yang adalah kambing yang bisa digunakan untuk berkorban. Walaupun kemudian yang penting sudah memenuhi syarat untuk berkorban, tetapi kemudian kita dianjurkan untuk memilih hewan kurban sing gede. Jadi ini karena pilihan. Ya sing rega sapi ya wedhus rega 3 juta karo 4 juta. Main sini, ya kan sih 4 juta. Ya ana sapi 21 juta main ora ya. Cukup ora asal wis memenuhi syarat, umurnya sudah memenuhi syarat ya boleh. Tapi kalau ada pilihan karo 100 juta ya main sing 100 juta. Si 30 ya main sing 30 juta. Kalau memang ya rezekinya, uangnya cukup. Lah nek ora cukup, lha ora cukup. Sebab gini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Allahu dhahayakum fa innaha
'alas sirati matayakum. Perbesarlah hewan kurbanmu. Dadi awakmu gedhekna sapa sira kabeh dohayakum ing hewan korbanmu sira kabeh. Digedhekna hewan korbanmu. Fa innaha 'alas sirati fa innaha mongko temen sedene kurban ngalas sirati ngatasé siratal mustaqim iku matoyakum dadi kendaraanmu sira kabeh. Jadi perbesarlah hewan kurbanmu sebab kelak akan menjadi kendaraanmu untuk meniti siratal mustaqim. Nah, gini. Kalau kambing 1 ekor untuk 1 orang. Kalau sapi 1 ekor sapi bisa untuk 7 orang. Kadang-kadang kayak gini, ada semacam humor yang untuk intermezzo saja. Gue nyong nang Arab lho, ben numpake lho. Iya gue lho. Nyong ben numpake nang Arab lho. Mau nang mburi apa tak para karo buntut kayak gitu. Nah, gini. Jadi jangan dipikirkan, jangan berfantasi ngemben nang aring akhirat numpake kowe ya wong itu numpak sapi nang ono rambut ya nang ono kowe sedekah-sedekahan ki mboten. Nanti sebab akan setiap manusia akan menaiki kendaraan sesuai dengan yang diperbuat. Nah, terakhir. Ini karena sudah jam 4 lebih. Bagaimana kalau ada orang yang tidak berkorban, yang tidak mau berkorban, selawas-lawas dadi wong melarat wae. Lha kowe kepriwe? Ternyata bahwa bagi orang yang tidak mampu berkorban, maka fa'amaluhus sholih, maka amal sholihnya, amal kebaikannya itu yang akan diciptakan oleh Allah menjadi kendaraan baginya kelak di yaumil kiamat. Jadi pilihannya, opsinya, kalau memang mampu berkorbanlah. Kalau belum mampu, perbanyaklah amal soleh. Sebab sing wis melarat, ora gelem korban, ora gelem dadi wong apik, dan numpak apa? Masa selawase korban perasaan terus. Itu sedikit tentang masalah kurban, dan saya melihat waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih 10 menit. Sebetulnya dalam hati saya kepengen memperpanjang tawakalkan, tapi sekali lagi ini karena memang momennya ini bukan momen saya senang yang panjang-panjang, ini ternyata yang partisipasi cukup banyak nih. Nah, Pak Wisnu ki Pak Sasongko kowe teneng ajan jenggurung kowe Pak Sasongko. Iya, ternyata ini kelihatannya sudah cukup saya memberikan tausiah terkait dengan masalah pentingnya berkorban, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.